Kisah ini mengisahkan tentang seorang anak yatim yang tinggal seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan sendirian di hutan untuk mencari makan, ia tiba-tiba bertemu dengan seekor harimau yang besar. Pada awalnya, anak itu merasa takut karena harimau dikenal sebagai hewan yang sangat buas. Namun, alih-alih menyerang, harimau itu justru mendekat dan mengamati anak tersebut. Anak yatim itu menceritakan betapa kesepian dan sulitnya hidup tanpa orang tua. Dengan cara yang aneh, harimau itu tampak memahami penderitaannya dan mulai menunjukkan sikap yang berbeda dari hewan buas pada umumnya. Harimau tersebut bahkan melindungi anak yatim itu dari bahaya yang datang, seperti binatang buas lain atau hujan lebat. Lama-kelamaan, mereka menjadi teman yang tak terpisahkan. Harimau itu menjadi pelindung dan teman setia anak yatim, mengajarinya cara bertahan hidup di hutan. Meskipun anak itu tetap merasa kehilangan orang tuanya, kehadiran harimau memberi rasa aman dan kebahagiaan yang tak terduga. Setelah orang tua anak yatim itu meninggal karena wabah yang melanda desa, dia terpaksa hidup sendirian. Keluarga dekatnya menolaknya dan mengusirnya dari rumah, tak mampu menanggung beban hidup yang semakin sulit. Tanpa tempat tinggal dan dengan perut lapar, anak itu memutuskan untuk mencari perlindungan di dalam hutan yang lebat, berharap bisa menemukan makanan dan tempat berlindung sementara. Namun, saat ia memasuki hutan yang penuh dengan pepohonan besar dan reruntuhan batu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di dalam kegelapan hutan, ia bertemu dengan seekor harimau besar yang sedang mengawasi langkahnya. Tak ada tempat untuk lari, dan anak itu hanya bisa menunggu takdirnya. Ia memikirkan bahwa saatnya sudah tiba, bahwa ia akan mati di tangan binatang buas itu. Namun, berbeda dengan yang diharapkan, harimau itu tidak langsung menyerangnya. Sebaliknya, harimau tersebut hanya mengamatinya dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang mencerna segala penderitaan yang ada dalam diri anak itu. Sejenak, ada kedalaman dalam pandangan mata harimau yang seolah mengerti segala kesedihan yang ia rasakan. Hari demi hari, anak yatim itu terpaksa tinggal di hutan. Dalam kesendirian dan kebingungannya, harimau itu tiba-tiba muncul kembali. Kali ini, harimau itu membawa seekor rusa yang baru dibunuhnya, meletakkannya di depan anak yatim itu sebagai makanan. Tanpa berkata sepatah kata pun, harimau itu duduk di sisi anak itu, memberikan ruang bagi anak tersebut untuk makan dan bertahan hidup. Anak itu mulai menyadari bahwa harimau itu bukanlah musuhnya. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih, ia mulai menghormati dan mempercayai harimau tersebut. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Harimau menunjukkan jalan menuju sumber air, mengajarkan anak yatim itu cara berburu dengan sabar, dan bagaimana beradaptasi dengan kehidupan di alam liar. Anak itu belajar lebih banyak tentang alam dan keindahannya, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Namun, suatu hari, sebuah kelompok pemburu datang ke hutan. Mereka mendengar kabar tentang harimau yang berada di sekitar area tersebut dan berniat untuk memburu hewan tersebut karena kulitnya yang sangat bernilai. Ketika anak yatim itu mengetahui hal ini, ia merasa bingung dan takut. Harimau yang telah melindunginya selama ini akan terancam nyawanya, sementara ia tidak bisa berbuat banyak. Dengan hati yang berat,
Anak itu berusaha memberi peringatan kepada harimau, meskipun ia tahu bahwa harimau itu lebih kuat dan lebih pintar dalam menghadapi bahaya. Anak itu ingin harimau pergi jauh dan menyelamatkan diri. Namun, harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau keinginan untuk lari. Harimau itu justru melangkah maju, mendekati anak itu dengan lembut, seakan-akan ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pertemuan mereka. Pada akhirnya, ketika para pemburu datang, harimau itu menggunakan kecerdikannya untuk mengelabui mereka. Dengan kekuatan dan kelincahannya, harimau berhasil meloloskan diri, dan anak yatim itu pun selamat. Namun, peristiwa tersebut mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia menyadari bahwa hidup adalah tentang memilih untuk bertahan dan mencari kebaikan dalam setiap situasi. Bahkan ketika dunia tampak begitu keras, harimau yang dianggap sebagai musuh oleh banyak orang ternyata menjadi guru dan sahabat yang mengajarkan nilai kehidupan yang lebih dalam, tentang kasih sayang, keberanian, dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Di akhir cerita, anak yatim itu kembali ke desa, tetapi dengan pandangan yang berbeda. Ia membawa pesan tentang pentingnya menghargai alam dan kehidupan semua makhluk. Dia menceritakan kisahnya dengan harimau. Dan meskipun orang-orang awalnya ragu, mereka mulai menghargai makhluk hidup di sekitar mereka dan hidup lebih harmonis dengan alam. Setelah beberapa waktu hidup di hutan bersama harimau, anak yatim itu mulai menyadari bahwa kehidupannya telah berubah. Meskipun ia masih merasa kesepian, harimau itu seakan menjadi pengganti dari figur orang tua yang telah hilang. Harimau tersebut tidak hanya memberinya perlindungan fisik, tetapi juga suatu bentuk kedamaian batin yang sebelumnya ia cari di tempat lain. Setiap hari mereka berbagi waktu, baik itu saat berburu atau hanya berdiam diri di bawah pohon-pohon besar yang tinggi. Anak itu mulai merasa bahwa meskipun tidak ada manusia di sekitarnya, ia tidak lagi benar-benar sendirian. Namun, meskipun harimau itu telah menjadi teman sejati, anak yatim itu tidak bisa melupakan rasa sakit karena kehilangan orang tuanya. Setiap malam, saat berbaring di bawah langit berbintang, ia sering memikirkan masa kecilnya dan bagaimana orang tuanya selalu menemaninya. Perasaan rindu dan kesedihan itu kerap datang. Namun ia sadar bahwa harimau tidak bisa menggantikan orang tuanya. Tapi di sisi lain, harimau mengajarinya cara untuk berdamai dengan kesedihan dan menerima kenyataan bahwa hidup memang penuh dengan kehilangan. Namun selalu ada cara untuk bertahan. Salah satu pelajaran terbesar yang diperoleh anak yatim itu adalah tentang keberanian. Saat perburuan semakin sulit dan makanan menjadi lebih jarang, harimau itu tidak pernah menyerah. Ia mengajarkan anak yatim itu untuk tidak takut pada ketakutan sendiri, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Setiap langkahmu adalah langkah menuju kehidupan, kata harimau itu. Meskipun tidak pernah berkata-kata, harimau itu lebih banyak berbicara melalui tindakan, melalui cara-cara alami yang mengajarkan ketekunan dan keberanian. Namun, ujian terbesar datang ketika kelompok pemburu yang sebelumnya ia hindari mulai mendekat. Mereka lebih pintar dan lebih berpengalaman daripada yang ia duga. Dan kini mereka tahu persis keberadaan harimau tersebut. Anak yatim itu merasa terpecah antara dua perasaan, ingin melindungi harimau yang telah menjadi sahabatnya, dan rasa takut akan kehancuran yang mungkin datang. Malam sebelum para pemburu tiba, anak yatim itu merenung di bawah cahaya bulan. Dalam keheningan malam itu, ia merasakan kedalaman ikatan antara dirinya dan harimau. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup terus-menerus dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan.
Ia harus memilih untuk menjadi lebih dari seorang anak yatim yang merasa tidak berdaya. Ia harus belajar untuk menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, dan untuk sahabat yang telah banyak mengajarinya tentang hidup. Saat pemburu akhirnya datang, anak yatim itu tidak melarikan diri. Ia memilih untuk menghadapi mereka dengan cara yang tidak terduga. Ia menggunakan kecerdikan yang telah ia pelajari dari harimau untuk mengalihkan perhatian para pemburu, membuat mereka tersesat dalam hutan dan kehilangan jejak harimau. Dalam aksi penyelamatan itu, anak yatim itu tidak hanya menyelamatkan harimau, tetapi juga dirinya sendiri, menemukan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Namun, setelah kejadian itu, harimau menyadari bahwa hubungan mereka harus berubah. Harimau itu, meskipun sangat setia, tahu bahwa anak yatim itu semakin dewasa dan siap untuk kembali ke dunia manusia. Dalam suatu malam yang penuh dengan kabut, harimau itu menunjukkan jalan keluar dari hutan kepada anak yatim itu, seakan memberi isyarat bahwa saatnya untuk berpisah telah tiba. Anak yatim itu, dengan berat hati, tahu bahwa meskipun mereka harus berpisah, ikatan mereka akan tetap abadi dalam hatinya. Ketika anak yatim itu kembali ke desa, ia tidak lagi merasa seperti anak yang terbuang. Ia membawa dalam dirinya bukan hanya pengalaman hidup di hutan, tetapi juga kedamaian batin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai membantu orang-orang di desa, berbagi pengetahuan yang ia dapatkan dari hutan dan harimau. Orang-orang di desa yang awalnya meragukannya kini mulai menghormatinya, karena ia membawa pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, keberanian, dan hubungan manusia dengan alam. Kisah ini akhirnya menjadi legenda di desa itu. Anak yatim yang sebelumnya diusir kini dihormati sebagai seorang bijaksana yang telah hidup bersama harimau dan belajar untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi untuk hidup dengan penuh arti dan keberanian. Ia mengajarkan kepada orang-orang bahwa makna hidup bukan hanya terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada kemampuan kita untuk menerima dan berkembang meskipun segala kesulitan yang kita hadapi. Setelah pertemuan pertama yang menegangkan dengan harimau, anak yatim itu semakin sering menjalin ikatan dengan hewan buas itu. Harimau yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman kini menjadi sahabat yang penuh misteri dan kebijaksanaan. Meskipun harimau tidak berbicara dengan kata-kata, perasaan dan tindakannya penuh makna. Harimau itu mengajarkan anak yatim untuk merasakan dunia dengan lebih peka. Setiap hembusan angin, gemerisik dedaunan, dan suara air mengalir di sungai, semuanya menjadi pelajaran bagi anak itu tentang ketenangan dalam hidup dan keseimbangan alam. Namun, meskipun ia merasa aman dengan harimau di sisinya, ada rasa rindu yang tak bisa hilang dalam hati anak yatim itu. Ketika malam tiba, ia sering duduk di samping api unggun yang kecil, memandang ke langit, dan merenungkan kehidupan yang telah ia jalani. Ia mengenang orang tuanya, yang dahulu memberikan cinta tanpa syarat, dan bagaimana mereka selalu memberi arahan dengan penuh kebijaksanaan. Kehilangan itu terus menggoreskan luka di hatinya, meskipun harimau telah banyak mengisi ruang kosong tersebut. Ia merasa seakan ada bagian dirinya yang hilang selamanya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika anak yatim itu merenung sendirian di tepi sungai, ia bertanya dalam hati, "Mengapa hidup ini terasa begitu berat? Mengapa aku harus kehilangan begitu banyak orang yang kucintai?" Ia merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Namun, di saat itulah harimau muncul, dengan tatapan yang penuh pengertian. Harimau itu tidak memberikan jawaban verbal, tetapi hanya duduk di sampingnya, menunjukkan bahwa terkadang tidak ada jawaban yang perlu ditemukan. Terkadang,
Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk merasakan sakit, untuk hidup dengan ketidakpastian, dan untuk menerima bahwa kehidupan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi tetap ada keindahan di dalamnya. Hari demi hari, anak yatim itu belajar bahwa hidup tidak selalu harus dipahami dengan akal sehat, tetapi dengan hati yang terbuka. Harimau itu tidak pernah menjelaskan apa-apa, namun melalui tindakan dan kehadirannya, ia mengajarkan tentang keteguhan dan kepercayaan pada proses alam. Meskipun dunia tidak selalu adil, ada kekuatan dalam menerima keadaan dan melanjutkan hidup dengan penuh keberanian. Namun, seiring waktu, anak yatim itu semakin merasa bahwa ia telah tumbuh cukup dewasa untuk menghadapi dunia luar, meskipun ia belum siap sepenuhnya. Ia merasa bahwa kehidupannya di hutan bersama harimau telah memberinya pelajaran berharga. Tetapi ia juga menyadari bahwa ia harus kembali ke dunia manusia, ke desa yang telah lama ia tinggalkan. Keputusan ini datang dengan rasa berat, karena perpisahan dengan harimau itu seperti perpisahan dengan bagian dirinya yang tak terpisahkan. Pada suatu pagi yang sunyi, harimau membimbing anak yatim itu menuju tepi hutan. Mereka berjalan bersama dalam keheningan yang penuh makna. Tanpa kata-kata, hanya langkah-langkah yang beriringan, harimau itu seakan memberikan restu, mengizinkan anak itu untuk melangkah maju menuju dunia baru. Meskipun dengan penuh ketidakpastian, di tempat itulah, anak yatim itu menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Semua pelajaran yang ia terima dari harimau telah menjadi bagian dari dirinya, dan kini ia siap untuk berbagi kebijaksanaan itu dengan dunia luar. Ketika anak yatim itu kembali ke desa, banyak hal yang telah berubah. Ia tidak lagi dilihat sebagai anak yang terbuang atau yatim piatu yang tak berharga. Kehadirannya kini diterima dengan penuh hormat. Orang-orang di desa mulai mendengarkan kisahnya tentang hidup di hutan, tentang persahabatannya dengan harimau, dan tentang kebijaksanaan yang ia peroleh dari pengalaman tersebut. Ia mengajarkan mereka untuk lebih menghargai alam, untuk tidak takut pada hal-hal yang berbeda, dan untuk hidup dengan keberanian dan ketulusan hati. Namun, meskipun anak yatim itu telah kembali ke kehidupan sosial, ia tetap merasa terhubung dengan hutan dan harimau. Setiap kali ia merasakan angin sepoi-sepoi atau mendengar suara alam, hatinya merasa tenang dan damai. Seakan harimau itu selalu ada di dekatnya. Dia tahu bahwa ikatan mereka tidak pernah benar-benar putus. Harimau itu, meskipun tidak ada lagi di hadapannya, tetap hidup dalam setiap langkah dan keputusan yang ia buat. Kisah ini berakhir dengan anak yatim yang kini telah menjadi seorang pemimpin bijak di desanya. Ia tidak hanya mengajarkan keterampilan bertahan hidup atau berburu, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, tentang kesabaran, keberanian untuk menghadapi ketakutan, dan pentingnya menghargai alam serta makhluk hidup. Dalam dirinya, ada keseimbangan antara dunia manusia dan alam liar, antara perasaan kehilangan dan penerimaan. Ia adalah contoh hidup bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan kehilangan, kita tetap dapat menemukan kekuatan dalam hubungan yang tak terduga, bahkan dengan makhluk yang dianggap sebagai ancaman.